Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi dari 7 media di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 6 April 2025. Ketujuh jurnalis itu mewawancari Prabowo secara bersama-sama. Dalam kesempatan itu, jurnalis yang hadir diantaranya pemimpin redaksi Detikom, Alvito Denova, Pemret TV One, lalu Mara Satria Wangsa, Pemret IDN Times Uni Lubis, dan founder narasi Najwa Shihab. Selain itu, Pemret Harian Kompas, Suta Dharma Saputra, Pemret MTek, Retno Pinasti, dan dipandu presenter Farirna Daniel sebagai moderator. Presiden Prabowo dalam dialog itu juga menyayangkan aksi demonstrasi yang kerap berlangsung ricuh dan tidak kondusif. Demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan. Ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat. Demo kenapa? Bisa di London, di Amerika, di mana demo nggak usah merusak. Nggak usah merusak pagar, nggak usah merusak stasiun bis, terminal bis. Ini kan uang rakyat. Boleh demo di kampus, tapi jangan merusak fakultas. Ini uang rakyat. Ya, jadi dan Mbak Uni perhatikan nggak? Petugas-petugas polisi kita sekarang tidak bersenjata. Ya, jadi masalah abusif oke. Catat. Tapi dalam Mbak Uni sendiri mengatakan berapa ratus demonstrasi, berapa kasus abusif. Ya, jadi saya paham dan saya tahu setiap institusi ada yang tidak beres. Selain itu, Prabowo juga mengungkap alasan percepatan RUU TNI. Dia juga membantah RUU TNI menjadi celah munculnya dui fungsi TNI. Inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau dui fungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan. Tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Coba buka sejarah. Di mana TNI keluar dari politik? Dalam sekian puluh tahun berapa? Ya, waktu kejadian dui fungsi ABRI itu, ya memang Bung Karno yang ajak ABRI masuk karena kondisi Indonesia diserang, diganggu, PRI Permesta, DITI, RMS. Akhirnya Presiden waktu itu Bung Karno mengatakan darurat perang. Kita jangan lihat kondisi sekarang, kita lihat kondisi tahun 50-an gitu. Seperti diketahui, pertemuan dengan 7 jurnalis ini merupakan pertemuan lanjutan yang sebelumnya sudah dilakukan Presiden Prabowo. Presiden sempat mengundang Pemret Media Cetak, Elektronik, dan Daring untuk diskusi perihal kondisi Indonesia. Lalu apa makna dibalik gencarnya Prabowo berkomunikasi dengan pemimpin redaksi media massa? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo secara perdana menggelar dialog dengan sejumlah pemret media massa dengan menjawab isu-isu terkini seperti ekonomi, politik, demokrasi hingga perang dagang. Komunikasi dengan para petinggi media massa ini dinilai sebagai langkah baru hubungan antara media dengan pemerintah. Lalu, apa makna di balik diskusi Presiden dengan sejumlah pemret kali ini? Kita akan bahas dengan dua narasumber. Ada Pemret Harian Kompas, Suta Dharma Saputra. Selamat pagi, Mas Suta. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih Mas Suta sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Dan juga pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran Bandung, Kunto Adiwibowo. Selamat pagi Mas Kunto. Selamat pagi, apa kabar Mas? Terima kasih Mas Kunto sudah bergabung. Terima kasih Bapak-Bapak hari ini sudah bergabung di Sapa Indonesia pagi. Untuk dialog ini saya mau ke Mas Suta terlebih dahulu. Mas Suta, bagaimana cerita awalnya nih Mas? Kalau boleh sharing-sharing dengan kita. Pada akhirnya, karena sebulan lalu itu Presiden telah memanggil sejumlah pemret, tetapi kali ini memanggil lagi. Nah, ini awalnya seperti apa Mas? Di teleponnya, berkabarnya seperti apa? Ya, jadi sebetulnya betul, ini follow up ya dari pertemuan Presiden dengan pemimpin redaksi, waktu itu jumlahnya jauh lebih banyak, itu 22 Februari.
Kemudian di situ presiden juga merasakan, oh bagus ya interaksi kita. Memang waktu itu bahkan lebih cair karena tidak ada kamera ya. Ya, Jadi bahkan kalau saat itu lebih banyak yang off the record ya. ya gitu. Jadi kita senang dan cuma waktu itu karena terlalu banyak, memang mengatur alur pembicaraan memang menjadi sangat sulit karena ada 60 kepala pemimpin redaksi dan jurnalis senior gitu ya. Nah, dari sana Presiden kabarnya itu merespon dengan sangat baik, kemudian menurut informasi yang kita dapat ya dari Wamenkomdiji, Pak Angga, Presiden punya ide untuk mengambil contoh seperti media yang dilakukan di luar, itu ada yang disebut dengan Meet the Press, atau kemudian Perdana Menteri Singapura juga bertemu dengan sejumlah jurnalis Ya. gitu. Itu disampaikan. Kemudian waktu itu kita juga mengusulkan, oh kalau seperti itu nanti raw materialnya juga kalau bisa diberikan ke kita nih, sehingga bisa kita sampaikan sesuai dengan angle media masing-masing gitu. Nah, sepakat seperti itu dan yang kita terkejut waktu itu disampaikan ini nggak ada daftar pertanyaan memang gitu ya, Oke. tidak ada daftar pertanyaan. Kita juga tidak tahu apa yang akan ditanyakan Pemret lain. Hmm. Kita juga tidak tahu bagaimana respon presiden nanti. Presiden hanya menyampaikan, Mas Angga ini, bahwa presiden tapi ingin menyampaikan poin-poin ini di awal karena dia juga berkepentingan ingin menyampaikan capaian yang dia raih selama 130 hari ini ya. Makanya dalam pertemuan kemarin diawali dengan presiden memaparkan capaian 130 hari. Setelah itu baru pemimpin redaksi diminta untuk Bertanya. bertanya Oke. apa saja, dan memang kita tidak diminta daftar pertanyaan seperti yang kita alami sebelum-sebelumnya ya. Berarti Presiden Dan bersiap saya rasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang karena saya disampaikan ya, Mas ya? kenapa? Presiden siap dengan pertanyaan apapun yang disampaikan ya? Betul. Kalau saya melihat karena saya pernah wawancara beliau itu Ya. 2014 ya. Memang kalau dalam konteks wawancara terutama untuk jurnalis, Ya. saya rasa Pak Prabowo itu sangat siap ya karena beliau, pengalaman saya 2014 wawancara beliau, beliau juga begitu. Ya. Kita bertanya apa aja dia bisa jawab apa aja gitu dengan luasa begitu. Jadi buat saya yang pernah mewawancari Pak Prabowo 2014, kemudian beberapa kali bertemu, itu tidak mengejutkan ya. Hmm. Cuma mungkin untuk publik ini sebagai sesuatu yang baru memang. Ya. Dan kita juga gembira karena saya rasa Presiden perlu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang beragam. Eh, kita tahu ya di birokrasi, kemudian di partai politik, pasti semua pertanyaannya seragam, atau mungkin tidak bisa memberikan penilaian-penilaian yang buruk. Nah, Ya. saya rasa orang kepala negara dia harus melihat sesuatu yang baik juga sesuatu yang kritis, Ya. sehingga dia bisa mengambil kebijakan lebih tepat ke depan. Oke, oke. Mas, kalau menggambarkan suasana di sana seperti apa? Dalam arti bahwa kalau kita lihat di video yang ditampilkan, itu Presiden one man show nih, sendiri, tanpa ditemani oleh menteri. Tapi kalau behind the scene-nya, Oke. yang berada di background, Behind di the scene ya. layarnya itu apakah Behind memang the scene. Oke. ditemani atau bagaimana? Seperti biasanya kalau Pak Presiden bertemu dengan jurnalis Ya, seperti forum pemimpin redaksi yang sebelumnya, kemudian kemarin ada sejumlah menteri yang ya, memang sangat dipercaya oleh beliau ya. ya. Itu menteri-menteri atau wamen muda. Hmm. Jadi ada Mensesnek, Ya, kemudian Menlu ya Pak Sugiono, kemudian Pak Prasetyo, kemudian otomatis Pak Angga, ya, Wamenkomdiji, kemudian kalau sebelumnya, oh kemarin juga ada Seskap, ya. Pak Teddy. Kalau sebelumnya juga ada Wamentan. Ya. Ya, jadi biasanya beliau itu hadir tapi di belakang ya, di Ya. belakang, dan ada beberapa tim yang memang ketika presiden menjelaskan dia menyampaikan slide yang memang mereka sudah miliki gitu untuk terkait dengan data-data. Berarti lebih detailnya disampaikan oleh pembantu-pembantu presiden itu ya, Mas Uta? No, semua yang disampaikan pembicaraan hanya presiden. Oke. Mereka-mereka ini hanya di belakang menyaksikan saja, Oke, oke, oke. hanya Oke. menyaksikan.
Oke, dalam suasana kehangatan tersebut. Saya ke Mas Ya. Kunto. Mas Kunto, bagaimana melihat bahwa ini ada inisiasi dari Presiden mengumpulkan sejumlah pemimpin redaksi media nasional, ngobrol tanpa ada filter apapun, tanpa ada pembatasan pertanyaan apapun, duduk bersama, ngobrol, apapun dijawab oleh Presiden. Bagaimana Anda melihat gaya komunikasi Presiden ini? Ya, pertama ketika saya mendengar ada pertemuan ini, terus terang saya agak skeptis gitu kan, karena ya yang diundang Pemret, terus lalu kemudian hanya beberapa media, tapi kemudian ketika tadi nonton dan juga nanya Mas Suta soal behind the scene juga gitu kan, ternyata ya ini sesuatu yang menurut saya patut diapresiasi karena satu, Pak Prabowo membuka diri gitu kan dan dia mengakui kan dalam wawancaranya juga bahwa ada kelemahan komunikasi dari pemerintah ke rakyatnya dan dia mengakui itu harus dievaluasi walaupun banyak apologi ya misalnya ya ini kan pejabatnya baru-baru, belum terlatih dan segala macam. Nah, ini menurut saya awal yang baik sih, bahwa mengakui bahwa ada kekurangan itu salah satu potensi ada perbaikan dan kita menuju ke arah yang lebih baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya melihat bahwa pertanyaan-pertanyaannya tadi unfilter, tidak Ya. difilter kan gitu. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa, mematahkan asumsi atau stereotip tentang Pak Prabowo yang sangat terkontrol, militeristik dan segala Ya. macam itu. Dan saya pikir ini harusnya nanti ditiru oleh anak buah Pak Presiden, menteri-menterinya, gitu kan, pejabat-pejabat tinggi negara untuk kemudian tidak memusuhi wartawan, gitu kan, tidak kemudian menyuruh ajudannya untuk menghalau wartawan, tapi Ya. justru mengundang wartawan dan berdiskusi supaya ya publik paham, lebih aware tentang kebijakan apa sih yang sedang dirancang oleh pemerintah. Paling tidak dua itu sih, Mas, kalau menurut saya ya. Oke, Mas Kunto, kalau melihat bahwa sebenarnya apakah memang ini sesuatu yang positif karena melihat bahwa kan banyak pembicaraan-pembicaraan yang mungkin saja sebenarnya bisa off the record ataupun tidak bisa disiarkan secara langsung di media-media. Tapi ini Presiden belak-belakan tanpa ada persiapan pertanyaan dan mau disiarkan. Menurut Anda seperti Ya, apa? saya rasa kemarin Presiden itu sadar semuanya on cam ya, Ya, on the record gitu. Tetapi itulah gaya Pak Prabowo ya, meskipun on the record, tapi beliau tuh menyampaikan sesuatu sangat apa ya, straight straight, ya, ya betul. sangat lugas. Kalau dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya yang tidak ada kamera, wah itu lebih apa ya? Kita kalau dari sisi jurnalis sangat exciting karena Ya, beliau mengkritisi banyak hal dengan bahkan menyebut nama dan yang lain-lain gitu ya. Jadi ya, beliau kalau dalam hal ini sangat open gitu ya. ya, Kalau menurut saya justru kalau kayak saya melihat memang Pak Prabowo ini figur yang sangat berada di atas ya. hmm, Melihat dari keluarga, ya, cucu kakeknya saja masih ada keturunan dengan Diponegoro gitu ya. ya, Kemudian ayahnya begawan ekonomi, kakeknya mendirikan BNI, beliau sendiri. Jadi ada jarak yang sangat besar dengan eh, jajaran-jajaran di bawahnya sehingga bisa saja komunikasi itu menjadi tersaring. ya, Nah, saya rasa ini kesempatan yang baik sebetulnya. Dan saya mengomentari Pak Kunto tadi. Betul Pak Kunto, kemarin sudah ada ide itu. Wah ini para menteri-menteri juga harus begini. Begitu. ya, Jadi bahkan saya mengusulkan juga nanti kalau perlu Presiden itu bertemu dengan jurnalis, bertemu dengan pengamat, ya kan? ya, Bertemu dengan profesi-profesi yang lain. Sehingga di sana Presiden berinteraksi dan mendengar apa yang sesungguhnya terjadi. Karena menurut saya ini baik buat ya. Presiden ketika beliau punya tujuan-tujuan yang baik, apakah tujuan itu bisa diimplementasikan sejauh mana dalam implementasinya? Dia harus dengar sendiri dari orang-orang yang tidak punya apa ya, di bawah subordinasi beliau gitu. Mereka mereka yang memang independen, tapi tentunya semua yang punya niat baik untuk merah putih. Saya rasa itu penting gitu untuk Pak Presiden dalam dengan kondisi beliau yang memang yaitu seperti yang tadi saya katakan, beliau ini berada di atas ya, sangat keluarga kalau boleh saya bilang sangat priai lah ya Ya. gitu. Jadi meskipun beliau pernah jadi tentara, tapi tidak bisa dihindari ada jarak pasti orang untuk sungkan
Kemarin juga saya menyampaikan Pak Prabowo bagaimana Bapak memastikan informasi yang Bapak terima itu tidak asal Bapak senang. Ya, Nah, tapi saya senang karena Pak Prabowo menyampaikan, iya saya memastikan itu karena saya melatih dan kemudian saya menyebarkan 32.000 anak muda untuk memantau termasuk pelaksanaan MBG. Dan yang kita senang, Pak Presiden bilang, saya juga udah menemukan banyak itu kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan MBG. Ada yang telurnya jadi bukan telur dadar, bukan telur ceplok atau telur rebus, tapi dibikin telur dadar. ya, Nah, ya. itu kan artinya beliau udah cukup mendapatkan Informasi ya. masukan-masukan yang cukup real apa Oke, yang terjadi di lapangan dan saya oke. rasa itu perlu semakin banyak. Oke, Mas Uta, sebelum saya ke Mas Kunto, saya mau membahas lebih detail terkait apa yang menjadi dialog atau topik kemarin pada saat dibahas tersebut. Yang pertama terkait dengan paling pertama komunikasi tim kepresidenan terhadap media, jurnalis yang disampaikan kepada masyarakat, di mana ada kalimat yang diucapkan oleh Presiden, saya yang salah. Presiden mau terima bahwa apa yang disampaikan beberapa kejadian belakangan ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh PCO pun diakui oleh Presiden ada sebuah ya kekeliruan kalau bisa kita bilang bahwa saya bertanggung jawab dan saya bersalah. Bagaimana Anda melihat dan mungkin teman-teman pemimpin redaksi lainnya mendengar ketika Presiden mengucapkan itu bahwa beliau tidak membantah, tidak mengkritik pula, tetapi menerima apa yang menjadi masukan dari teman-teman pemimpin redaksi media tersebut. Mas Uta? Ya, Mas Mario ya, kalau Ya, terkait itu memang kalau secara substansi saya lihat kemarin itu Presiden, kalau saya kategorikan lah ya secara singkat, itu Presiden pertama menyampaikan apa yang dia lakukan selama 130 hari. ya, Beliau merasa cukup bangga, tetapi yang ya, saya tak menarik, beliau memberi nilainya 6 ya. ya, Artinya saya bilang, oh Pak Presiden belum puas nih, bagus juga ya kan. Beliau nih high achiever memang gitu. ya, Jadi saya pikir oke, angkanya 6. Nah, kemudian dari sana dia menyampaikan capaian-capaian yang sudah dilakukan. ya, Menurut beliau, pertama harga sudah oke, harga-harga pada saat Lebaran juga tidak naik. Beliau tuh kan sangat mementingkan food ya, bahwa ya, negara itu akan kuat kalau fundamentalnya kuat, ya, makanan, pangan, energi, dan air. ya, Nah, konsep food ini itu yang melatar belakangi rupanya bahwa ini swasembada pangan menjadi penting dan beliau merasa capaian 130 hari terkait dengan pertanian ini bagus setelah ya, beliau berhasil memangkas sekian banyak aturan menjadi lebih sederhana terkait pupuk bersubsidi, penyaluran pupuk bersubsidi dan produksi beras naik. ya, Kemudian fundamental ekonomi baik. Nah, baru menanggapi isu-isu aktual, termasuk yang tadi ditanyakan Pak Mario, ya, komunikasi publik. Nah, yang kita terkejut, Pak Presiden bilang ini salah saya, gitu. Saya ini memang setelah jadi presiden elected, saya langsung berkonsentrasi ingin membuat strategi-strategi yang kita inginkan itu tercapai, makanya fokus pada eviden. Coba perhatikan saya di sini tidak pernah mengajak wartawan untuk embed ke saya ya, gitu. Memang betul berbeda dengan sebelumnya kalau wartawan istana itu memang tidak banyak wartawan istana itu mendapatkan rencana-rencana kegiatan presiden ya dibandingkan sebelumnya gitu. Nah, termasuk juga beliau mengatakan ketika ditanya soal tadi yang ditanyakan Pak Mario ya, beliau mengatakan ya itu salah saya. ya, Kemudian ya mungkin banyak eh, tim saya ini yang baru mengambil posisi sebagai pejabat publik ya, ya, yang mungkin dia salah ucap gitu. Tapi yang saya positif adalah kesalahan itu ditarik kepada dirinya ya. ya, Saya rasa itu gaya seorang pemimpin yang menurut saya menarik ya kan. ya. Dia menarik kesalahan anak buah itu kepada dirinya dan menurut saya itu sesuatu yang kita lihat positif lah ya. Oke, Nah, tinggal bagaimana nextnya dan saya dengar upaya ini pun sebetulnya pertemuan ini bagian dari respon terhadap komunikasi politik yang belum baik ya dari ya, ya. pemerintah. Oke, oke. Saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, bagaimana melihat kalimat yang tegas diucapkan oleh Presiden Prabowo ketika ditanya terkait dengan bagaimana komunikasi presiden kepresidenan tim kepresidenan selama beberapa hari belakangan ini yang dianggap ya saya yang salah, saya yang bertanggung jawab. Menurut Anda, lumrahkah seorang presiden mengatakan seperti itu atau sebenarnya bagaimana?
Ya, kalau menurut saya Pak Prabowo tadi punya gaya kepemimpinan bahwa ya apa yang dilakukan oleh anak buah saya menjadi kesalahan saya karena saya yang memilih, saya yang merekrut Ya. kan gitu. Jadi itu bagian dari cara Pak Prabowo menunjukkan bagaimana kualitas kepemimpinan dia, bahwa di tengah krisis dia bisa kemudian mengambil opportunity gitu untuk kemudian nih aku yang salah gitu, nggak usah nyalain anak buahku kan gitu. Nah ini menurut saya akan banyak dapat apresiasi positif pasti dari publik karena satu mengakui kesalahan, biasanya kan susah pejabat ngakuin kesalahan apalagi Ya, presiden. ya. Yang Betul. kedua apalagi yang bikin salah sebenarnya bukan dia, tapi kemudian dia berani mengambil tanggung jawab itu menurut saya poin yang penting dari pidato Pak Presiden, wawancara Pak Presiden kemarin. Yang kedua, ya ini harusnya jadi evaluasi besar bahwa komunikasi ini bukan hanya masalah sepele, bukan masalah ya kalau di kementerian atau di Ya. badan-badan negara kan seakan-akan fungsi komunikasi itu hanya protokoler, foto-foto, dokumentasi kan gitu kan. Lalu Ya. kemudian bikin press release, bukan itu kan. Saya pikir ketika evaluasi ini terjadi, saya berharap bahwa komunikasi menjadi bagian strategis dari policy making, dari pembuatan kebijakan, bahwa eh, pem- komunikasi ini bukan hanya pemadam kebakaran loh gitu. Dan beberapa kali kan ini terjadi, misalnya soal rencana kenaikan PPN 12%, lalu kemudian gas LPG yang 3 kilo, dan ada termasuk RUU TNI yang jadi UU TNI kemarin. Ini kan problemnya ketika pemerintah kemudian tiba-tiba tidak ada prolog, tidak ada komunikasi sebelumnya dengan publik, lalu atau partisipasinya bahkan tidak ada gitu kan dari publik, dan policy ini keluar. Ini yang kemudian menjadi masalah di pemerintahan Pak Prabowo. Masalahnya bukan masalah bagaimana komunikasi dalam artian berbicara ya Mas ya. Salah satu skill komunikasi yang penting kan mendengarkan. Nah, forum kemarin itu menurut saya jadi satu awal yang baik. Seperti kata Mas Suta kan bahwa di sini Pak Prabowo juga mendengarkan perspektif dari para pemret kan gitu. Jadi tidak hanya dia yang bicara, cuman ya walaupun begitu saya juga punya kritik bahwa seakan-akan nggak ada follow up question. Tadi saya juga udah nanya Mas Suta kan sebelumnya karena waktunya memang pendek. Oke. Lalu kemudian beberapa kali Pak Prabowo seperti ya jawaban politisi lah gitu, Ya. masih muter, masih masih cari aman, dan itu sangat wajar dalam sebuah interview yang tidak terskrip ya, terskenariokan, dan itu perlu diapresiasi. Mudah-mudahan semakin ke depan kualitas jawaban-jawaban Pak Prabowo akan lebih bagus dan kita menjadi lebih terang nih, publik warga negara jadi lebih tahu sebenarnya Oke. yang presiden mau, rencana presiden seperti apa gitu sih Mas. Oke, Mas Gunto, menurut Anda dengan pernyataan saya salah ini sebenarnya teguran keras juga untuk pembantunya ya? Oh iya jelas Mas gitu. Kalau Ya. saya jadi pembantunya ya siap-siap deg-degan aja kan gitu. Bos saya udah bilang saya yang salah kan gitu. Bukan bukan berarti saya harus bisa lea-lea kan. Ya. Justru ini satu momentum untuk Ya. memperbaiki. Dan itu kan kualitas kepemimpinan kan ditunjukkan dengan itu. Tidak kemudian menunjuk muka orang, tapi kemudian dengan menunjuk diri sendiri dan berharap orang yang bersangkutan bisa merasa lebih gak enak kan gitu Mas. Oke, saya ke Mas Uta lagi. Mas Uta, selain dari apa yang telah dibicarakan sebelumnya terkait dengan ada pula RUU TNI, tetapi ada juga yang menarik bahwa dalam beberapa belakangan ini terkait dengan kebijakan Presiden Trump pun juga ditanyakan dalam pertemuan tersebut, di mana Presiden Prabowo meski bilang bahwa oke, ada yang terdampak, tetapi beliau optimis sebenarnya bahwa Indonesia harus mandiri. Ini yang diajarkan, ini yang perlu dilakukan, bahwa kita perlu cari market baru ataupun kita perlu mandiri dalam mengusahakan apa yang dibutuhkan oleh negara ini. Anda melihat seperti apa? Apakah memang ini yang diharapkan jawaban ini oleh pemimpin redaksi, atau mungkin semacam bahwa oke, ada kebijakan lain yang lebih terstruktur, lebih strategis yang dijawab oleh presiden, atau bagaimana menurut Anda? Ya, ini memang pertanyaan yang di awal itu pasti semua pemimpin redaksi ingin menanyakan soal ini ya, Ya. karena ini menjadi suatu yang sangat penting dan aktual.
Nah, yang kita senang bahwa kemarin itu Pak Prabowo cukup mengelaborasi persoalan ini dan ada satu hal yang menurut saya penting ya, ketika kita mencoba memahami apa yang disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kan pola pikirnya adalah pertama dia realism survival, bahwa negara itu tidak bisa lepas dari adanya pertarungan hegemoni atau kompetisi bahkan perang dari dunia lain. Ya. Sehingga negara ini harus selalu survive. Itu pola pikir Pak Prabowo yang dia sampaikan di pertemuan dengan Pemret sebelumnya. Ya. Nah, dalam konteks kemarin perang tarif yang kita alami sekarang ini dengan Trump, makanya Presiden juga melihat seperti itu. Pertama, yang kalau buat saya yang cukup terkejut, kita juga harus hormati pandangan Trump. Dia itu melindungi negaranya sendiri gitu. Nah, itu yang selalu dikatakan oleh Pak Prabowo, makanya kita itu juga harus kuat dengan diri sendiri. Jangan berharap orang lain itu membantu kita. Nah, oleh karena itu yang selalu diingatkan bahwa kemarin itu kita ini punya market. Persoalannya itu ya, kalau yang saya tangkap adalah kita ini punya market, kita ini punya sumber daya alam, tapi kita tidak mengolah sumber daya alam ini sendiri, dan kita tergantung dari luar. Nah, ini yang kelihatannya dalam strategi jangka panjang ke depan oleh pemerintahan Prabowo ini yang akan diambil. Dia akan memperkuat, mengoptimalkan market yang ada di Indonesia. Makanya kemarin juga mengatakan, kenapa kita itu bikin MBG, bikin koperasi dan yang lain-lain, agar masyarakat bawah ini semua bisa meningkat kesejahteraannya, sehingga mereka nanti bisa mampu membeli produk-produk yang diproduksi oleh kita sendiri. Sementara sektor swasta, saya kan bertanya, Pak ini Ya. Pak Prabowo ini kan capitalism estate ya. Ya. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan publik itu dikuasai oleh negara. Nah, pertanyaan saya, peran private sector di mana? Yang terkejut Pak Prabowo bilang government itu nggak bisa bekerja sendiri. Private sector ini harus justru sebagai penggerak juga. Nah, bedanya menurut Pak Prabowo, negara ini harus mengurusi yang masyarakat yang banyak ini. Ya. Nah, ketika mereka sudah meningkat, Pak Prabowo kemarin private sector ini harus berlari. Kemudian dia ada hilirisasi dan yang lain-lain, sehingga nanti produksi yang dia mencontoh seperti China. Ya. China ini punya market yang cukup besar, Ya. kemudian dia memproduksi sendiri sehingga barang itu digunakan oleh domestik. Tetapi kita tahu ya kita sendiri dibanjiri oleh barang impor ya kan. Kita sendiri dibanjiri oleh barang impor dan kita tidak punya daya saing yang cukup kuat industri-industri kita untuk Ya. melawan Baik. Oke. penetrasi impor. Nah, oleh karena itu menurut Pak Prabowo disitulah ada Danantara untuk meleverage kekuatan Kekuatan ya. BUMN. Oke. Di sisi yang lain bekerja sama dengan private sector. Bahkan private sector dikatakan nanti tol, kemudian bandara itu dikelola oleh swasta karena mereka pasti tendernya lebih tepat, Oke. lebih efisien dan yang lain-lain gitu. Tetapi untuk yang swasta tidak bisa masuk, disitulah Oke. Oke. negara. Makanya, nah, tetapi dia tetap memastikan akan melakukan negosiasi Ya. dengan Trump. Trump. Oke. Jadi Ada negosiasi ada yang dua sisi ya. ya. Di satu sisi dia melakukan negosiasi, tetapi di sisi yang lain punya pemikiran untuk memperkuat Oke. domestik maupun industri Oke, dalam negeri. oke. Saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, bagaimana Anda melihat bahwa Presiden terdahulu biasanya doorstop oleh wartawan secara tiba-tiba menjawab permasalahan apa yang ingin disampaikan. Tapi ini punya gaya baru nih sebenarnya. Menurut Anda ini lebih efektifkah untuk bisa memberikan masukan, memberikan apa yang menjadi kerja pemerintah kepada masyarakat disampaikan seperti ini atau bagaimana menurut Anda? Ya, kalau menurut saya kan doorstop dan format seperti ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Mas ya. Kalau yang doorstop kan kelihatan Ya udah mau mulai. lebih Ini loh. natural, lebih umum gitu kan. Dan kalau yang walaupun sama-sama naturalnya, tapi kan memungkinkan yang forum seperti kemarin itu untuk menjawab lebih panjang, lebih detail, lebih dengan data gitu kan. Dan ini yang menurut saya bisa memberikan kejelasan yang lebih bagus daripada yang doorstop. Doorstop di lain sisi untuk event-event atau kejadian-kejadian yang penting yang orang ingin tahu sebenarnya apa ini
sedang apa nih, dan itu kan biasanya informasinya sekilas dan padat gitu. Nah, ini menurut saya perbedaan gaya ini yang kita harus lihat gitu kan, bagaimana ke depannya, apakah justru komunikasi gaya Pak Prabowo dengan media ini akan lebih intens dan kemudian bisa memberikan kejelasan yang selama ini dinanti-nantikan oleh warga gitu kan, oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya efisiensi ini mau kemana? Sebenarnya MBG ini mau kemana? Sebenarnya di balik RUU TNI ini ada apa? Nah, ini yang menurut saya penting, dan peran media jadi counterpart yang luar biasa bagi Pak Prabowo dengan gaya yang berbeda dari pemerintahan yang sebelumnya gitu sih. Kita apresiasi dan juga kita harapkan komunikasi seperti ini terus terjadi, seperti yang kata Mas Huta dan Mas Saputra, bahwa Presiden mau ditanya apapun, terbuka apapun kepada media, dan juga hal ini untuk masyarakat pun pada akhirnya, dalam arti bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden memberikan penjelasan lebih lengkap, lebih detail terkait apa yang sebenarnya kerja pemerintah, apa yang sedang dilakukan pemerintah, masyarakat pun bisa menilai langsung Dan pemerintah mungkin Mario melalui sedikit media. yang menurut saya penting ya, yang kemarin mungkin belum banyak disoroti itu, Oke. Presiden itu akan memastikan penegakan hukum ya. Ya. Jadi hakim akan dinaikkan gajinya dari realokasi studi banding anggaran studi banding itu. Kemudian birokrasi itu akan dilihat juga, mana yang lambat, mana yang tidak, akan diganti dengan birokrat-birokrat muda. Nah, saya rasa ini sebuah angin segar ya, bahwa nanti kita lihat bagaimana Bagaimana perkembangan ke depannya, Mas ya? betul. Ya, oke. Dan beliau sangat setuju ada perampasan aset para koruptor, kemudian memiskinkan koruptor. Itu disampaikan secara terbuka oleh Oke. Presiden. Oke. Terima kasih Mas Suta dan Mas Saputra, pemimpin redaksi harian Kompas dan juga pengamat komunikasi politik Unpad Bandung Kunto Adiwibowo, atas apa yang disampaikan hari ini. Sehat-sehat selalu Mas, dan semoga apa yang disampaikan bisa memberikan juga masukan Terima kasih juga pada masyarakat. Terima kasih Mas.